Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan mengenai hasil artikel saya yang berjudul kecemasan dapat mempengaruhi kualitas tidur. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Teguh Rizal Aurora dengan NPM 10 100 11980 dari Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung. Baik, kita lanjut. Kita mulai dari latar belakang terlebih dahulu. Jadi, latar belakang ini berisi mengenai dari uraian kecemasan tersebut. Salah satunya dari definisinya. Mengenai kecemasan ini, dia itu merupakan situasi umum perasaan setiap individu ketika menghadapi suatu keadaan yang dianggap akan mengancam diri. Nah, kecemasan juga memiliki beberapa gejala fisiologis seperti tegang dan perasaan sesuatu yang akan terjadi, terutama perasaan sesuatu yang tidak baik. Nah, ada beberapa data itu yang saya ambil itu berdasarkan data riset kesehatan dasar 2018 dengan angka tertinggi kecemasan yaitu usia 65-75 tahun dengan persentase sekitar 28,6%. Kemudian disusul beberapa data lain yaitu dengan usia di bawahnya yaitu 55-64 tahun sekitar 11% dan usia 45 tahun sampai 54 yang persentasenya sama dengan usia rentang 15-24 tahun dengan memiliki persentase 10%. Nah, jadi pada slide sebelumnya ada mengenai gejala fisiologis. Nah, ini ada beberapa gejala lainnya. Itu ada ketegangan otot, berkeringat, sekolah terasa lebih ringan, jantung berdebar, dada terasa panas, sesak napas, gemetar, dan bahkan sampai kecemasan ini bisa mengakibatkan kesulitan untuk tidur. Kemudian kecemasan juga memiliki tingkat kecemasan. Jadi kecemasan ini memiliki tingkatannya, yaitu yang pertama ada kecemasan ringan, tingkat kecemasan sedang, tingkat kecemasan berat, dan panik. Nah, kemudian juga pada kecemasan ini telah diteliti beberapa penelitian, jadi pada mahasiswa kedokteran di beberapa universitas, di beberapa negara ini memiliki angka yang cukup tinggi, yaitu prevalensi pada negara-negara di bawah ini, yaitu ada Australia dengan prevalensi 13%, Malaysia 52%, dan Indonesia sekitar 60%. Jadi cukup besar angkanya di beberapa negara, terutama di negara kita. Kemudian, untuk tujuan penelitian itu sendiri, jadi pertama, itu untuk mengetahui tingkat kecemasan pada subjek penelitian, yaitu mahasiswa Fakultas Kedokteran tingkat 1 Universitas Islam Bandung tahun akademik 2021-2022. Nah, selain itu juga tujuan penelitian yang lainnya itu ada untuk mengetahui dari kualitas tidur dari subjek penelitian, serta ada juga menganalisis hubungan antara tingkat kecemasan dengan kualitas tidur pada mahasiswa Fakultas Kedokteran tingkat 1 Universitas Islam Bandung tahun akademik 2021-2022. Nah, itu merupakan dari tujuan penelitiannya. Kemudian kita lanjut ke bagian metode penelitian. Jadi pada metode penelitian ini yang digunakannya itu analitik ya. Jadi pada ini bukan deskriptif. Jadi pada metode penelitian ini saya menggunakan analitik dengan pendekatan cross-seksional. Kemudian juga pengambilannya itu simple random sampling. Jadi pada data tersebut nanti setelah didapatkan nanti akan dikocok atau di random dari alatnya itu sendiri yaitu formulir elektronik. Kalau yang saya pakai itu G-form untuk menganalisis dari hubungan atau salah satu tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui hubungan antara tingkat kecemasan dan kualitas tidur pada mahasiswa tingkat 1 Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung dengan tahun akademik 2021-2022. Nah, untuk hasil penelitiannya, jadi pada tabel di sini, itu pada tabel ini menunjukkan untuk persentase terbesar itu pada subjek penelitian itu berusia 19 tahun. Jadi pada usia yang mengikuti penelitian ini kebanyakan itu 19 tahun. Kemudian juga ada tabel karakteristik jenis kelamin, kebanyakan juga pada tabel ini menunjukkan itu perempuan lebih banyak kontribusinya dibanding laki-laki, itu sekitar 64%. Selanjutnya mengenai karakteristik tingkat kecemasannya. Jadi pada tabel ini ditunjukkan bahwa kecemasan sangat berat ini atau tingkat panik itu lebih besar dengan persentase itu 62% dibanding kecemasan lain. Terutama dengan kecemasan berat, sedang, ringan, dan tidak ada kecemasan. Nah, kemudian untuk karakteristik kualitas tidurnya itu sendiri, jadi pada subjek penelitian itu sebagian besar mereka memiliki kualitas tidur yang buruk sekitar 98% dari 71 orang. Nah, untuk hubungannya itu, jadi berdasarkan uji Spearman correlation, jadi didapatkan nilai signifikansinya yaitu 0,01 dengan korelasi koefisiennya itu sebesar 0,4.
Jadi pada nilai signifikansinya ini kurang dari 0,05, jadi terdapat ada korelasi atau bukan. Jadi kemudian untuk kekuatan dari korelasinya itu dibuktikan dengan nilai koefisien korelasi yang 0,40 atau 0,4. Jadi pada nilai tersebut itu dikategorikan pada nilai yang korelasi yang cukup. Kemudian, nah ini untuk pembahasannya, jadi hasil pengujian biparnya tadi menunjukkan ada hubungan pada subjek penelitian tersebut. Itu hubungan apa? Kecemasan dengan kualitas tidur. Nah, hal tersebut juga dibuktikan tadi, yang saya jelaskan tadi, itu nilai signifikansi yang kurang dari 0,05 dengan dicocokkan juga dengan korelasi koefisiennya itu, nilainya itu 0,4. Jadi 0,4 itu terdapat di rentang 0,4 sampai 0,599 yang dikategorikan tingkat sedang dan cukup. Nah, baik. Untuk kesimpulannya itu, jadi berdasarkan hasil perhitungan dan pembahasannya mengenai hubungan antara tingkat kecemasan dan kualitas tidur pada subjek penelitian disimpulkan sebagai berikut. Itu yang pertama, mahasiswa tingkat 1 Fakultas Kedokteran Unisba tahun akademik 2021-2022 sebagian besar mengalami tingkat kecemasan yang sangat berat. Dan pada subjek penelitian juga memiliki kualitas tidur yang buruk, serta kesimpulan yang ketiga itu terdapat hubungan antara tingkat kecemasan dengan kualitas tidur pada mahasiswa tingkat 1 Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung tahun akademik 2021-2022. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi mungkin sekian untuk pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.